Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung channel ini Ustadz Kahfi Mengaji dengan subscribe, like, dan berikan komentar. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala wa ma'asil yati. 2 malam Selasa yang lalu menerangkan tentang maksiatnya telinga. Malam ini wa ma'asil yati utawi piro-piro maksiate tangan. Malam ini menerangkan maksiatnya tangan. Tangan juga punya maksiat, bukan mata saja yang punya maksiat, tapi tangan juga punya. Wa ma'asil yati utai piro-piro maksiate tangan katakfifi iku kaya nyudo fil kaili ing dalem takeran wal waznilan timbangan. Itu maksiatnya tangan itu diantara contohnya seperti mengurangi takeran. Zaman dulu itu kalau orang jualan beras, kemudian jualan gula pasir, itu ditaker, ya. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu ditimbang, ya. Karena sudah zamannya timbangan. Saking zamannya timbangan, di Batam itu beli kambing ya ditimbang, beli ayam juga ditimbang, sampai sekotor-kotorannya juga termasuk ada harganya. Itu kotoran ayam lebih berharga daripada kotoran manusia. Kotoran manusia nggak ada nilainya, ya. Malah bayar kalau kita buang 2.000. Kalau kotoran ayam, ya, itu ada nilainya. Ayam 1 kilo, ya, begitu sudah dipotong, sudah dibersihkan, tinggal 7 on. Yang 3 on termasuk kotorannya, termasuk kukunya, termasuk bulunya. Nah, ketika dicabutin bulu-bulunya, nah, tinggal kulitnya, dagingnya, tulangnya saja itu tinggal 7 on. Zaman sekarang. Kalau zaman dulu semua ditaker. Apa bahasanya Indonesia ditaker, Pak Puji? Jadi taker lah ya. Pakai takaran itu, kayak tembolong kalau orang Jawa dulu. Itu kalau 1 kilo itu tembolongnya juga sebesar yang bisa untuk
canding ya, ya canding lah. Kaleng ya, kaleng yang sebesar apa namanya kaleng cat itu yang di 1 kilo itu. Nah, itu zaman dulu kalau jual beras seperti itu Pak, jadi ditakar dengan takaran itu apa namanya sangat riskan tangan kita ini untuk berbuat maksiat. Yang tadinya itu harusnya, yang seharusnya itu 1 takar itu penuh, ya kan, sampai luber kadang. Nah, itu sengaja kalau pengen keuntungan banyak dikurangin takarannya. Ya mengurangi takaran itu juga termasuk maksiatnya tangan, dan itu juga hukumnya dosa. Kemudian wal wazni, dan mengurangi timbangan. Kita beli apa namanya gula pasir dari toko itu atau dari grosir itu 1 kilo ya, atau 5 kilo ya, 5 kilo, terus kita bawa pulang karena kita mau jual lagi. Akhirnya nyampe rumah kita kemas, ada yang 1/2 kilo, ada yang 1 kilonan, kita bungkusin, 1 bungkusnya 1/2 kilo, 1 bungkusnya 1 kilo. Nah, itu ukuran yang seharusnya pas 1 kilo, maka kita kurangin 1 kilo kurang 1 on. Ya, berarti 9 on. Yang 1/2 kilo kita bungkusin cuman 4 on. Dan mengurangi timbangan semacam itu juga termasuk perbuatan maksiatnya tangan, dan itu hukumnya dosa. Kemudian wasarikoti, dan di antara maksiatnya tangan lagi adalah nyolong. Apa itu nyolong? Mencuri. Apa itu mencuri? Mencuri itu mengambil punya seseorang tanpa permisi atau tanpa izin. Kemudian wasairil muamalati al muharramati, dan di antaranya maksiatnya tangan lagi adalah melakukan sesuatu muamalah atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu kal qatli, sebagaimana membunuh orang lain, waddarbi, dan mukul bighairi hakin, kelawan tanpa hak. Ya, termasuk maksiatnya tangan lagi adalah melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya, termasuk apa namanya berantem bahasanya ya, saling pukul memukul, kemudian membunuh seseorang, atau bahkan membunuh hayawan yang tidak berdosa. Itu juga termasuk maksiatnya tangan. Udah ada tikus jalan sendiri, main-main sendiri, ya, karena kita takut, khawatir kalau masuk ke rumah kita kejar, kita bunuh. Bunuhnya secara tradis juga kan, apa, disemprot dengan minyak, langsung dibakar biar lari sendiri katanya, saking jengkelnya. Kemudian juga di antara maksiatnya tangan adalah memainkan sesuatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Main-main alat musik lelahanan. Yo, dengarkan baik-baik. Main alat musik yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Di antaranya ada
seruling, ya kan? Main-main seruling, main-main gitar, itu sebagian ada yang mengharamkan, ya, sebagian ulama ada yang mengharamkan. Apalagi Pak? Karena tidak semuanya alat musik itu tidak boleh, ada juga yang mubah, ada juga yang boleh. Atau main-main, wah ini nyindir pula nanti kalau saya sampaikan ini, catur. Main catur. Main-main catur. Ya. Catur tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi kalau permainan catur dibuat apa namanya? Apa namanya? Bukan untuk totoan itu apa namanya? Taruhan. Ya, dibuat taruhan. Yang menang bayar 10.000. Yang kalah harus mengeluarkan uang 10.000. Termasuk main-main gaple. Walaupun toh nggak pakai uang, hanya main-main saja, itu termasuk maksiatnya tangan. Main remi, ya, remi-reminan itu Pak, bahasanya remi-reminan atau gaple-gaplean, karena nggak pakai taruhan, kan begitu. Ini permainan aja lah untuk lelean malam, misalnya gitu kan. Nah itu apapun yang terjadi, walaupun itu hanya semata-mata untuk main-main saja, itu termasuk bagian daripada maksiatnya tangan dan mempunyai hukum dosa. Mungkin dosanya juga beda, ya, beda dengan taruhan. Kalau nggak taruhan, katakanlah dosanya 10%, begitu taruhan dosanya jadi 80%, seperti itu. Makanya lagi-lagi sering saya sampaikan kepada jamaah, kita masuk ke ke dunia tarekat itu termasuk melatih organ tubuh kita, ya, mengalihkan dari hal-hal yang tadinya selalu berbuat maksiat, maka kita alihkan supaya berbuat yang tidak maksiat. Tangan itu Pak, atau jari-jari kalau sudah biasa memegang sesuatu yang sifatnya senang, itu dialihkan untuk yang lain itu sangat sulit. Ya. Kalau sudah megang handphone tuh senangnya minta ampun, cobalah nanti Bapak alihkan. Contohlah anak-anak kita. Ya. Kalau udah kecanduan handphone, di situ ada permainannya game, ya kan? Itu kita alihkan, suruh belajar, suruh ngaji, susah. Ya. Sama dengan bapak-bapak, kalau udah hari-hari kesenangannya untuk nyari hiburan, lelean main catur, ya, walaupun tuh sampai lusut kotaknya catur itu Pak, itu masih dicari terus. Asal nganggur sedikit mesti yang dicari caturnya. Nah, dalam tarekat mengajarkan supaya mengurangi maksiatnya tangan kita, dialihkan. Dialihkan apa? Bermain tasbih. Kang tasbih. Kayak macam Pak David itu kan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu. Jadi kalau macam Pak David, macam Pak Fuji udah waktunya. Karena apa? Karena mungkin waktu masih muda kurang mainannya tasbih. Ya kan? Tangan banyak untuk kelahi, untuk ribut, untuk gaduh, untuk main catur, main apalah. Ya kan? Nah, makanya jari-jari dan tangan kita ini kita ajak untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memegang tasbih, beristighfar, membaca sholawat, ya kan? Hari-hari pegangannya tasbih terus, mainannya tasbih terus, banyak pahala-pahala di tangan kita, sehingga kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita berbuat di tangan kita ini semakin berkurang, ya, ditimpa dengan pahala.
Begitu juga yang biasanya senang nyanyi-nyanyi, ya kan? Yang senang nyanyi-nyanyi, nah, sekarang sudah mulai tua, udah berkurang nyanyinya. Ya. Senangnya jadi solawatan terus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk dapat pahala lisan kita, ya, bisa menutupin daripada maksiatnya lisan yang selama ini pernah kita kerjakan atau pernah kita perbuat. Begitu juga seterusnya, ya, di dalam organ tubuh kita. Dari itu, Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha bukan hanya sekedar kita bertemu atau berkumpul berjamaah dikir saja, tapi ilmu untuk mendorong atau mendukung di arah dikir itu tidak ada, sehingga tidak ada reaksi, tidak ada perkembangan dikir yang selama ini kita kerjakan di dalam diri kita. Jadi dohir dan batinnya juga harus kita usahakan. Batinnya kita dikir, dohirnya kita usaha untuk mengurangi kemaksiatan tersebut. Insya Allah hati kita akan selalu muqarrabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.